Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Iljana, BP 19011062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi wanita. Berikut penjelasannya. Jadi, reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki, sperma, dan sel kelamin wanita, sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama tuh alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki ini terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Perhatikan gambar di bawah, karena alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididermis, vas deferens, prostat, vesikel seminalis, dan kelenjar bulbouretral. 1. Testis. Testis disebut juga dengan buah zakar. Testis merupakan organ kecil yang diantaranya sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan 3,7 Celcius. Agar dapat berfungsi, testis mengatur jarak Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh di dalam suatu kantong yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis ini pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk seperti kecobong, dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Testis juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lainnya, memperlihatkan bahwa seseorang anak telah beranjak dewasa. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. Dalam menjalankan fungsinya, skrotum dapat mengubah ukurannya. Jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh dan dengan demikian lebih hangat. Sebaliknya, pada cuaca panas, maka skrotum akan membesar dan kendur. Akibatnya, luas permukaan skrotum meningkat dan panas dapat dikeluarkan. Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens ini adalah sebuah tabung yang dibentuk oleh otot. Vas deferens membentang dari epididermis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididermis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Yang keempat, epididermis. Jadi, epididermis ini adalah saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi, yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima, vesikula seminalis, artinya berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Yang keenam, kelenjar prostat, yaitu berfungsi sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar.
Yang ketujuh, uretra. Uretra merupakan saluran sperma dari urin yang berfungsi membawa sperma dari urin ke luar tubuh. Yang kedelapan, penis. Jadi penis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya yang disebut dengan preputium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak berbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi, tetapi jika penis berereksi ukurannya hampir sama, kemampuan reaksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis, terdapat saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Saluran ini mengalir seperti sperma keluar. Jadi, fungsi penis sebagai alat sanggama saluran pengeluaran sperma dari urin. Terus yang B yaitu alat reproduksi wanita. Jadi alat reproduksi wanita ini saat dilahirkan seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi untuk sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seseorang wanita telah memasuki fase pubertas. Jadi, alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar ini terdiri dari lubang vagina, labia majora, labia minora, dan mons, pubis dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba falopi, oviduk, dan uterus atau rahim. 1. Vulva. Jadi, vulva ini merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons, pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenal dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia ini terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Jadi, bibir luar ini disebut dengan labium majora yang merupakan bibir yang tebal dan besar. Sedangkan bibir dalam disebut labium minora yang merupakan bibir tepis yang menjaga jalan masuk ke vagina. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sangat kecil, sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf, sensorik, dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan dalam fungsi seksual. Yang kedua, vagina. Jadi vagina ini adalah saluran yang elastik, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit. Jadi, kemampuan ini sangat hebat, terbukti pada saat melahirkan vagina bisa melebar seukuran bayi dan melewatinya. Pada bagian ujung terbuka vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah, yang bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersagama, kecelakaan, menstruasi atau onani yang terlalu lama, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga, serviks. Jadi, serviks ini juga disebut dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim yang menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir pada sekitar waktu ovulasi. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Yang keempat,
Rahim. Rahim ini disebut juga dengan uterus, yaitu alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuk rahim itu seperti buah pir, berongga, dan berotot. Sebelum hamil, beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Tetapi saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Rahim ini berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Dinding rahim memiliki banyak pembuluh darah sehingga dindingnya menebal ketika menjadi pertumbuhan janin. Rahim ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama itu lapisan parametrium, yaitu merupakan lapisan paling luar yang berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua, lapisan myometrium, yaitu merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Yang ketiga, lapisan endometrium, jadi merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Ovarium. Selanjutnya itu ovarium. Jadi ovarium ini menghasilkan ovum. Ovarium ini disebut juga dengan induk telur. Letak ovarium ini sebelah kiri dari kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Jadi, setelah sel telur masak akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terdiri dari setiap 28 hari. Sel telur disebut juga dengan ovum. 6 tuba fallopi. Jadi tuba fallopi ini disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur itu adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim yang sepanjang lebih panjang 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fibria. Ujung yang satu dari tuba fallopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas yang terhubung dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas ini berbentuk seperti umbai dan bergerak berbas. Ujung ini disebut dengan fimbria yang berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Dari fibria, telur digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Jadi, proses selanjutnya itu adalah proses oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum ini disebut juga dengan oogenesis yang terjadi di ovarium. Pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis lapisan luar ovarium untuk membentuk ogonium yang diploid. Setiap ogonium dilapisi oleh sel folikel. Keseluruhan struktur ini disebut folikel primer. Ketika folikel tumbuh, oosit primer membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan satu oosit sekunder dengan badan kutub. Oosit sekunder ini kemudian berkembang menjadi ovus haploid yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Yaitu selanjutnya C. Yaitu fertilisasi dan perkembangan embrio. Jadi, fertilisasi ini adalah proses pembuahan. Ovum matang dilepas ovarium yang ditangkap oleh rumbai-rumbai pada corong tuba fallopi. Jika ada sperma masuk, maka ovum dibuahi oleh sperma.
Ovum yang sudah dibuahi menjadi zigot. Kemudian zigot menderak menuju rahim. Jika ovum tidak dibuahi sperma, jaringan dalam dinding rahim ini yang telah menembal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh sehingga terjadi menstruasi. Bersamaannya dengan terjadinya pematangan ovum, sel dinding rahim ini tumbuh menebal dan banyak pembuluh darah, sehingga pada saat zigot datang menempel tidak terjadi gangguan. Pematangan ovum ini dan penebalan dinding rahim ini dipengaruhi oleh estrogen dan progesteronen. Di rahim, embrio berkembang selama 9 bulan untuk menjadi bayi. Jadi perkembangannya itu seperti usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Usia 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Usia 10 minggu ini panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badan. Usia 16 minggu ini panjang janin lebih mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Usia 40 minggu, janin sudah siap untuk dilahirkan. Selama dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Plasenta mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio. Yang kedua, mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya. Yang ketiga, melindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman penyakit. Selanjutnya D, siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi ini disebut juga dengan haid. Jadi haid ini merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah rahim yang disebut dengan endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima pelengkatan embrio. Jika tidak terjadi pelengkatan embrio, maka lapisan ini akan luruh. Kemudian darah keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik, jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya, yang dikenal dengan satu siklus. Menstruasi wanita berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 28 hari. Hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama siklus menstruasi. Siklus ini terjadi dari 4 fase, yaitu fase menstruasi. Jadi, fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produk hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron ini menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium. Yang kedua tuh fase praovulasi. Jadi disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan VSH. VSH ini singkatan dari follicle stimulating hormone, yaitu memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Yang ketiga, fase ovulasi. Jadi, fase ovulasi ini adalah seorang perempuan 28 hari, maka ovulasinya terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogennya menghambat keluar VSH. Kemudian hipofise mengeluarkan LH. LH ini singkatan dari luteinizing hormone. Yang keempat itu fase pasca ovulasi. Jadi berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda, fase pasca ovulasi ini yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Selanjutnya, gangguan sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama tuh HIV atau AIDS, yaitu disebabkan oleh virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh. Penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, penderita AIDS, jarum suntik, dan ibu hamil kepada anaknya.
kedua tuh sifilis. Jadi penyakit sifilis ini sering disebut juga dengan raja singa, yaitu bersifat menular dan disebabkan oleh bakteri Trompodema pallidum. Yang ketiga itu gonore. Gonore ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonococcus dan dapat menular melalui hubungan seksual. Yang keempat itu klamida. Klamida ini disebut juga dengan chlamydiasis, yaitu pada laki-laki akan keluar nanah dari penis saluran urin sehingga mengakibatkan infeksi pada testis. Yang kelima herpes. Jadi luka pada vagina atau penis sangat membahayakan jantung dan otak melalui ibu yang ditularkan ke fetusnya. Yang keenam candidiasis atau keputihan. Jadi gejala yang timbul yaitu luka pada vagina atau penis seperti bercak-bercak yang menyerang pada alat kelamin manusia. Infeksi ini pada dinding vagina, langit-langit dan limpatan dekat anus. Melalui proses kelahiran, infeksinya berasal dari ibu selama kelahiran. Ini dapat diakibatkan karena kebersihan vagina, mulut, dan anus tidak terjaga. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video tentang alat reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi manusia yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.